Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast terbaik seputar pendidikan di SIT Fathahilah bersama saya Muhtadi. Pada siang hari ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat spesial, terutama yang seputar dengan topik yang kita akan bahas pada siang hari ini. Nah, kita sambut narasumber pada siang hari ini, Bu Rena Fadilah Malik MPD. Tepuk tangan semuanya. Sebelum kita beranjak kepada pertanyaan-pertanyaan yang kita akan tanyakan seputar topik pada siang hari ini, alangkah baiknya kita sapa terlebih dahulu. Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu udah makan belum? Belum makan. Iya, jam makan siang nih. Mungkin sedikit mengganggu Ibu ya. Mohon maaf atas waktunya gitu. Cuma teman-teman, pada siang hari ini kita akan membahas tentang pentingnya ataupun wisuda terkait sekolah tinggi SIT Fathahilah ataupun beberapa kampus yang ada di Indonesia ini. Mungkin sebelum kita beranjak kepada pertanyaan yang selanjutnya, mungkin izinkan narasumber untuk memberikan ataupun memberitahu biografi tersendiri dari Bu Rena itu. Silakan Ibu. Mungkin dari biografi ataupun pengalaman organisasi dan juga yang lainnya. Oke, baik. Terima kasih Muhtadin. Sebelumnya saya itu memang cerita dulu ya ini ya. Iya, Ibu. Jadi saya itu masuk ke dunia perkampusan lah gitu ya. Intinya masih terbilang newbie lah gitu ya, baru. Karena sebelumnya saya lama di sekolah mengajar dari tahun 2000 berapa ya? 2013 lulus S1 langsung ngajar sampai tahun ngajar di sekolah itu mulai dari SMA, SMP, kalau SD belum pernah ya. Itu sampai terakhir kemarin 2022 itu masih di SMP. Saya masuk ke dunia perkampusan itu dari tahun 2019. 2019 saya sebelum hijrah ke Bogor, karena sebelumnya saya di Bandung ya. Oh, di Bandung. Di Bandung saya sebagai dosen PGSD, kalau di sana PGSD di kampus STKIP Siliwangi, STKIP Siliwangi Subang. Nah, lanjut saya diajak tinggal di Bogor gitu ya, karena ikut suami mau nggak mau, yang sebetulnya ya nggak mau tapi ya harus mau gitu ya, tuntutan. Saya pindah ke Bogor itu sekitar 2019-20an. Oleh karena itu kan terputus semua ya, mulai dari kerjaan di sana mau nggak mau ya, walaupun udah seneng gitu ya, udah seneng, udah enak banget gitu kan, ya tetap kita harus pindah, intinya lah pindahlah ke Bogor. Selama 1 tahunan, kurang dari 1 tahun lah saya di SMP dulu. Di SMP, setelah itu baru ke Fathahilah gitu. Alhamdulillah gitu ya, kebetulan yang ngajakin saya ke Fathahilah itu guru yang ada di SMP tersebut gitu ya. Saya diajakin ke Fathahilah dan alhamdulillah sampai dengan sekarang 2023 masih tetap di sini gitu ya, dan alhamdulillah saya merasakan ya inilah mungkin dunia kerja yang sesungguhnya gitu ya. Baik. Kayak gitu. Baik, mungkin itu sedikit dan sekilas biografi dan ataupun riwayat organisasi yang pernah ditempuh oleh Bu Rena Fadilah Malik MPD ini. Berarti sebelum Ibu ke Fathahilah itu sudah pernah menjadi dosen gitu, Bu? Betul. Baik, mungkin teman-teman, podcast pada siang hari ini itu akan lebih fokus kepada pentingnya ataupun apa sih wisuda, kemanfaatannya bagi sebuah kampus. Nah, Ibu, menurut Ibu pribadi ya, untuk teman-teman semuanya, terkhusus untuk SIT Fathahilah yang insya Allah dalam waktu yang sangat dekat itu akan melaksanakan wisuda. Alhamdulillah, itu angkatan berapa? Pertama. Angkatan perdana. Oh. Angkatan perdana yang akan diwisuda insya Allah pada bulan Desember. Nah,
dari pihak kampus ataupun staf kampus ataupun bagian-bagian yang terkait dalam penyelenggaraan wisuda yang ada di SIT Fathahillah ini, apa sajakah yang menjadi titik fokus staf Fathahillah itu untuk mewujudkan wisuda ini? Oke, baik. Jadi sebelum ke situ ya, ke inti, Ya. kebetulan saya di sini dapat amanah untuk menjadi ketua penyelenggara wisuda di perdana ini gitu ya. Saya sangat apa ya, awalnya bisa dibilang shock gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada pengalaman yang pertama, terus yang kedua ya tidak bisa melihat gitu ya yang sudah dilaksanakan seperti apa. Ya dalam arti ya saya harus dari awal lagi ini gimana Betul. cara melaksanakan pelaksanaan wisuda ini tuh gitu kan. Ini kan pelaksanaan wisuda itu bukan pelaksanaan yang apa ya, gitu kan. Ini benar-benar seremonial di mana wisuda ini tuh yang diidam-idamkan Ya. oleh seluruh mahasiswa gitu ya. Termasuk saya, Bu. Termasuk saya. Insya Allah ya berapa tahun lagi. Sekitar 2. Secepatnya lah ya Amin. gitu. Jadi tadi yang menjadi titik fokus dalam wisuda itu ya, Iya. ya itu tadi persiapan karena kan kita tidak ada awalan gitu ya, tidak bisa melihat sebelumnya wisuda itu dilaksanakan seperti apa gitu. Jadi yang menjadi titik fokus itu perencanaan, perencanaan gitu mulai dari eh apa senatnya karena kan kalau wisuda universitas atau kampus itu kan ada senat ya, di mana senat itu juga harus mempergunakan apa baju khusus gitu kan seperti wisudawan. Iya. Nah, itu ada aturannya seperti apa. Jadi dari awal itu kita benar-benar ya mempelajari terkait wisuda tersebut kayak Baik. gitu. Karena ini perdana dan juga baru ada di SIT Fathahillah, berarti berat, Ibu. Sangat berat sekali ini. Tapi ya alhamdulillah gitu ya dengan kekompakan super tim, tidak ada individu-individu gitu, tapi apa namanya tuh semua bekerja walaupun tim di SIT Fathahillah sangat sedikit gitu ya, tapi alhamdulillah sampai saat ini persiapan demi persiapan bisa berjalan dengan lancar. Baik. Tadi kan disinggung bahwa wisuda itu akan dilaksanakan insya Allah pada tanggal 20 Desember, Bu ya. Betul, insya Allah. Kemudian sebelum berangkat ke tanggal 20 Desember itu pasti adanya perencanaan ya. Betul. Perencanaan ataupun yang lainnya gitu. Nah, sejauh ini sudah berapa persenkah dari pihak kampus itu untuk merencanakan dan juga mempersiapkan wisuda pada tahun ini? Wisuda ini untuk saat ini udah nyampe 95%-an lah gitu ya. Karena perencanaan ini tuh udah setahun ke belakang gitu. Jadi persiapannya enggak sebulan 2 bulan. Jadi dari tahun kemarin itu sudah merancang nih mau seperti apa gitu kan. Orasi ilmiah apa yang akan dihadirkan dan lain sebagainya. Jadi benar-benar dari jauh-jauh hari itu iya betul, bahkan terkait tempat pun kita dua kali ganti gitu. Yang awalnya pengen A nih, ternyata setelah dianalisis oh ini tempat A tuh seperti ini, bahkan kita sudah memberikan DP tapi ya karena sesuatu hal gitu ya setelah dianalisis kurangnya ini alhasil kita pindah ke lain hati gitu, seperti itu. Berarti udah hampir 95%. Betul, karena kan tinggal menghitung hari ya. Iya, betul. Tanggal 20 itu tinggal menghitung hari. Ya, semoga ya acara wisuda pada tahun ini berjalan dengan baik. Amin ya robbal alamin. Nah, Ibu. Nah, dari mengadakannya wisuda khusus di SIT Fathahillah, dampak positifnya ataupun kemanfaatannya itu buat SIT Fathahillah itu apa? Manfaatnya banyak sekali gitu ya. Yang pertama adanya hubungan antara, karena kan nanti itu yang diundang dari pihak luar gitu ya. Artinya kita bisa kerjasama, bisa silaturahmi gitu ya dengan dosen-dosen tamu seperti itu. Terus adapun dengan apa namanya tuh mahasiswanya sendiri itu kan bisa ini ya orang tua dateng gitu kan, itu bisa jadi interaksi lah. Kita yang awalnya hanya interaksi dengan
mahasiswa, tapi nanti kita bisa interaksi juga dengan orang tua seperti itu. Jadi banyak banget lah manfaatnya gitu. Jadi ya walaupun intinya ke mahasiswa gitu ya, Nah, mahasiswa sendiri yang menjadi tujuan, sasaran acara wisuda itu penting bagi mereka. Kenapa demikian? Karena ya bisa dianalogikan seperti ini. Kita habis main nih, main olahraga futsal misalnya ya, gitu ya. Kalau Muhtadin futsal laki-laki nah, dan pada saat itu Muhtadin lagi apa turnamen. ya turnamen mengadakan kejuaraan gitu ya, mengikuti kejuaraan. Terus di situ Muhtadin menang. Nah, jadi ya selebrasinya dapat piala. Betul. Nah, kalau misalnya mahasiswa tuh udah mumet selama berapa tahun ya? Berarti 4 tahun ya, normalnya 4 tahun. Terus pada saat skripsi banyak revisi ini Iya. itu gitu ya. Nah, mungkin itu puncaknya di wisuda tersebut. Walaupun ya secara apa namanya tuh tidak ada keuntungan, bukan tidak ada keuntungan ya, tidak ada apa namanya tuh kewajiban mahasiswa untuk mengikuti wisudaan tersebut. Tapi ya jarang lah gitu ya, tidak ada yang mengikuti. Hampir semuanya belum ada juga ditanya-tanyain, Bu, kapan ini wisuda jadwalnya gitu kan. Itu benar-benar berarti artinya dinanti oleh mahasiswa seperti itu. Berarti saya juga rumit mikirinnya. Tapi progres aja Bu ya. Dijalanin aja, semuanya pasti Betul. akan berhasil gitu. Tapi sebelum kita beranjak kepada pertanyaan selanjutnya, mungkin kita istirahat dulu ya. Ibu silakan dulu minum dulu. Ya, baik, terima kasih. Sama-sama. Wah, ini di siang hari minum es apa ya ini? Diminum ya. Iya, Ibu. Baik teman-teman, kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Cuma sebelum kita beranjak kepada pertanyaan selanjutnya, kita pelan-pelan dulu ya. Gitu. Jangan terlalu serius, jangan terlalu apa, takutnya berat gitu. Ibu, saya pribadi gitu ya. Jadi mahasiswa di SIT Fathahillah, bener banget pasti mendambakan yang namanya wisuda. Walaupun sampai detik ini itu baru sampai semester 3, cuma memang pekerjaannya banyak banget. Jadi saya sendiri juga teman-teman itu mendambakan dan juga merindukan yang namanya wisuda, dan pastinya ingin mengajak kedua orang tua kita untuk melihat langsung kita di wisuda. Jadi sangatlah bahagia dan senang apabila mahasiswa itu benar-benar tuntas pada masa kuliahnya gitu. Jadi buat teman-teman di sana, jangan pernah kalian merugikan diri sendiri ataupun orang tua kalian dengan menyanyiakan waktu masa muda yang ada. Baik yang kuliah itu yang muda ataupun yang udah beristri, tetap manfaatkan. Betul itu. Baik. Selanjutnya dari pertanyaannya, kenapa Ibu wisuda itu berada di penghujung pembelajaran? Kenapa sih alasannya? Kenapa enggak di tengah ataupun enggak di awal? Ya, betul. Apakah ada apresiasi yang lainnya gitu? Kenapa wisuda itu dilaksanakan di penghujung gitu ya? Iya, Kenapa betul. enggak di tengah-tengah? Nah, karena kita kan juga bisa membayangkan ya. Kita juga bisa membayangkan kalau misalnya wisuda itu ada di tengah-tengah, nggak kena lah momennya gitu Iya. ya. Nggak kena momennya. Kenapa adanya di akhir? Karena ya itu tadi puncaknya mahasiswa itu ada di skripsi ya. Iya. Tingkat akhir itu benar-benar di skripsi. Karena di skripsi itu tidak seperti tugas biasa. Mahasiswa bisa berjuang sendiri tanpa ada bantuan dari siapapun. Berbeda dengan Makalah. ya gitu ya, kita bikin makalah itu kan biasa berkelompok atau per orang pun bisa searching Google Iya. dan lain sebagainya. Sedangkan skripsi sendiri kan Beda. harus ada penelitian dan lain sebagainya. Itu membutuhkan effort yang besar lah gitu ya. Nah, kenapa adanya di ujung? Yaitu untuk tadi goal settingnya tuh gitu ya. Selebrasinya, alhamdulillah kita sudah sampai puncak, sudah sampai finish. Bagaimana dengan merayakannya? Nah, itu tadi mungkin dengan salah satunya wisuda gitu. Baik.
sangat luas penjabarannya juga. Cuma dari beberapa pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh saya pribadi sebagai host kepada Bu Rena MPD, insya Allah akan memberikan jawaban yang sangat berkualitas kepada kalian semuanya. Dan kalian juga bisa memahami dengan lugas dan juga jelas. Lanjut kepada pertanyaan yang terakhir, Ibu. Oke, baik. Dengan perkembangan zaman yang udah pesat gitu, Bu, ya, baik di SET Fathahillah ataupun di kampus yang ada di Indonesia ini, tantangan yang terbesar sebagai staf ataupun bagian yang ada di kampus itu dengan adanya wisuda, mungkin kampus di sini merayakan wisudanya dengan hal yang begini. Betul. Misalnya yang di sana juga begini, Betul. berbeda-beda. Nah, bagaimana staf Fathahillah juga itu memberikan kolaborasi yang terbaik untuk ini wisuda perdana harus menjadikan wisuda yang terbaik, menjadikan contoh kepada wisudawan yang selanjutnya gitu. Nah, bagaimana sih dari staf itu memberikan dampak lah yang baik atas adanya wisuda ini? Oke. Berarti itu sama halnya dengan perencanaan dari kepanitiaan mungkin gitu ya? Betul, ya. Perencanaan dari kepanitiaan itu tadi ya, ini tuh bisa dibilang sangat sulit, namun ya itu tadi kan kita tidak bisa apa ya, membuat acara tersebut yang seperti yang tidak diinginkan. Ingin kita sukses dan bisa dicontoh untuk tahun selanjutnya. Ya salah satunya yaitu tadi dengan melakukan evaluasi, melakukan apa studi banding antara kampus satu dengan kampus yang lainnya. Bagaimana acara yang akan kita gunakan tuh seperti apa, karena kan berbeda-beda ya selebrasi setiap kampus itu. Jadi ya benar-benar kita ngelihat contoh kampus A ini, oh kekurangannya ini, kita tambal dengan yang B. Oh dari yang B ini bagusnya ini, kita ambil dan begitu pun. Jadi selama hampir 2 tahun ini persiapan wisuda. Wah, Masya Allah. Hampir 2 tahun persiapan wisuda, karena saya masih ingat dulu saya ditunjuk sebagai ketua panitia wisuda itu pada saat saya masih menjadi wakil ketua bidang akademik. Karena kan wisuda itu terkait akademik ya, bukan kemahasiswaan. Nah, dari situ saya ditunjuk untuk menjadi ketua panitia itu sekitar 2 tahun kemarin. Gitulah 2 tahun kemarin. Jadi sampai saat ini yaitu banyak perubahan, evaluasi yang harusnya awalnya plannya A menjadi B gitu. Jadi benar-benar banyak pembelajaran lah di situ. Baik. Mungkin kita sudah mendambakan yang namanya wisuda ataupun kelulusan dari sebuah kerja keras kita di kampus gitu kan. Cuma Bu, apa sajakah syarat yang tertentu mahasiswa itu berhak diwisudakan? Ya. Apakah mahasiswa yang jarang masuk ataupun yang jarang ngerjain tugas gitu kan? Betul. Mungkin teman-teman di sana bisa dan juga pengen tahu apa saja sih syarat-syaratnya dan kita tuh bisa menjadi wisadawan yang sah gitu. Betul. Yang pertama sudah pasti ya, kalau misalnya mahasiswa tersebut belum lulus ya nggak bisa gitu ya. Nah, salah satunya itu mereka sudah melakukan perkuliahan selama 4 tahun dengan diakhiri melakukan sidang skripsi. Itu syarat utamanya. Gitu, syarat utamanya. Banyak syarat-syarat yang lainnya kalau misalnya mahasiswa bolos-bolos kuliah dan lain sebagainya, itu kan balik lagi ya, itu berkaitan dengan ya tadi mereka itu bisa melakukan sidang tidak gitu kan, harus melalui tahap itu Cuma dulu kalau gitu nilai kan. itu berpengaruh nggak? Nilai enggak Berpengaruh. berpengaruh. Tapi kalau apa namanya tuh, nilai untuk syarat sidangnya baru ada gitu. Tapi kalau untuk wisuda itu nilai ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk mau melaksanakan sidang nih ada syaratnya. Jadi kalau misalnya 2,7 IPK-nya itu belum bisa melakukan sidang misalnya seperti itu. Jadi ada syarat khusus. Berarti bagusnya berapa? Bagusnya ya 3 ke atas lah. 4 lah yang bagus ya. Mutadin berapa IPK-nya? Saya 7. Jadi kalau 2 itu udah di apa ya, udah tidak dipandang gitu ya, apalagi sekarang banyak berdiri universitas ya, gitu betul. kan.
pekerjaan semakin ini kan, Ya. apa namanya tuh, banyak yang S1 aja lah yang nganggur gitu ya. Ya, Nah, makanya bisa tertolong dari situ IPK. IPK-nya ya di atas rata-rata lah, 3 ke atas, 3,5 ke atas itu bagus sih. berarti yang menjadi syarat wisuda itu sidang gitu Bu ya. Betul, Sidang. sidang. Nah, tadi kan sudah sempat disinggung sama Ibu. Apakah orang yang udah lulus gitu kan dengan Mm-mm. gelarnya SPD ataupun yang lainnya, apakah itu menjanjikan orang tersebut akan mendapatkan sebuah pekerjaan? Ya, Apakah kembali lagi pada dirinya betul, ataukah kepada gelar yang dibawa? betul. Nah, ini kan banyak banget kan di Indonesia Iya. yang udah S1, S2, cuma kan gayanya gitu-gitu aja. Nah, mungkin gimana jawaban? Ya betul ya. Nah, seperti tadi yang saya utarakan, nah, gelar S1 ini tuh banyak sekali ya. Ya, Saya ngelihat di, jangan se-Indonesia lah, selingkungan aja gitu ya. Gelar S1 tuh katanya udah nggak